Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya baik dong, apalagi sekarang lagi weekend. Baik, perkenalkan nama saya Sisi Nadila, MPM 2110111114. Saya berasal dari manajemen 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas mikroekonomi, yang lebih tepatnya membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa bosan dalam mengikuti presentasi saya. Oke, yang pertama kita akan mengetahui tentang apa itu permintaan, penawaran, dan keseimbangan secara lebih rinci. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu permintaan. Secara umum, permintaan itu sama dengan keinginan. Jadi permintaan itu siapa yang melakukan? Produsen atau konsumen? Ayo, pasti teman-teman udah tahu kan siapa itu produsen, siapa itu konsumen. Produsen itu siapa? Produsen itu orang yang melakukan suatu produksi barang, sedangkan konsumen orang yang menghabiskan barang tersebut. Jadi permintaan berada di sisi konsumen. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga yang mempengaruhi komplementer dan barang substitusi. Barang substitusi merupakan suatu barang pengganti, sedangkan komplementer merupakan suatu barang pelengkap. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan seperti penghasilan seseorang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Yang ketiga yaitu perubahan tradisi, mode, dan selera. Yang keempat yaitu jumlah dari karakter penduduk. Misalkan nih teman-teman membuka suatu toko di suatu daerah, otomatis teman-teman menganalisis karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sana. Oke, selanjutnya yaitu hukum permintaan. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlah. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga yaitu permintaan absolut. Permintaan berdasarkan jumlah dibagi menjadi cuma 2 poin. Yang pertama yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, ini salah satu contoh dari kurva permintaan. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan penawaran. Apa sih penawaran? Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada setiap tingkat harga secara periode waktu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah penduduk, peristiwa alam, dan ekspektasi harapan produsen. Next, selanjutnya yaitu hukum-hukum penawaran. Bunyi dari hukum-hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka barang yang ditawar pun semakin sedikit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penawaran individu perorangan dan penawaran pasar secara lebih banyak. Dan berikut ini merupakan contoh dari kurva penawaran. Coba teman-teman amati terlebih dahulu contoh dari kurva penawaran. Lanjut, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara jumlah produk yang diminta maupun yang ditawar dalam harga yang tertentu.
jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pembeli. Dan yang ketiga yaitu kelebihan permintaan, yang mana jumlah barang yang diminta pembeli melebihi jumlah barang yang ditawar. Dan ini merupakan rumus dari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Jadi keterangannya yaitu huruf D besar yang sebagai penawaran, sedangkan S besar sebagai permintaan, P besar sebagai harga, dan Q jumlah atau stok, dan E sebagai suatu keseimbangan. Dan ini merupakan contoh dari kurva keseimbangan pasar. Coba teman amati terlebih dahulu kurvanya. Dan sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, saya